Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Konsep Biologi Sel, Biologi Molekuler, dan Penggolongan Jasad Hidup. Sebelumnya, nama-nama kelompok kami yang pertama, Dea Aprilia Sutrisno, Magfiro, Safinatul Hasanah, dan Yerli Adib Fatoni Fadli. Materi yang pertama adalah tentang definisi biologi sel. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang ada di dalam sel serta fungsinya. Tubuh organisme hidup tersusun oleh sel. Apabila organisme hidup tersebut hanya memiliki satu sel, termasuk organisme uniseluler seperti yeast, protozoa, dan bakteri. Organisme yang tersusun dari bakteri sel dikenal dengan istilah organisme multiseluler. Definisi biologi molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang di dalam sel, serta fungsinya sampai ke aras molekul penyusunnya. Biologi molekuler adalah ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika. Penggolongan jasad hidup. Sistem klasifikasi atau penggolongan makhluk hidup mengalami dinamika perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan menghasilkan perkembangan data berupa karakter atau ciri-ciri suatu organisme yang digunakan oleh para ahli taksonomi. Komponen sel eukariot dan prokariot. Yang pertama, membran plasma yang berperan sebagai barrier yang sifatnya selektif. Yang kedua, citosol yang bentuknya semi-fluid seperti jelly yang ada di dalam sel. Di dalamnya tersuspensi semua komponen sel. Yang ketiga, kromosom, membawa gen yang terangkai di dalam DNA. Yang keempat, ribosom, sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya, sel eukariot. Di dalam sel eukariot terdapat banyak organela yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Adapun macam organela tersebut adalah: yang pertama, nukleus, sering disebut inti sel, mengandung kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA, dan pada DNA terangkai banyak gen yang berfungsi dalam membawa sifat keturunan dari orang tua ke keturunannya. Yang kedua, ribosom adalah tempat sintesis protein, tepatnya adalah translasi. Translasi adalah proses sintesis protein dengan mRNA sebagai cetakannya. Yang ketiga, retikulum endoplasmik adalah organela yang mempunyai hubungan dengan beberapa sistem endomembran. Sistem endomembran yang dimaksud adalah membran inti, RE, badan Golgi, lisosom, vesikel, vakuola, dan membran plasma. Yang keempat, mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu molekul berenergi tinggi. Mitokondria banyak mengandung enzim-enzim yang berfungsi dalam siklus Krebs. Yang kelima, badan Golgi, fungsinya menyempurnakan hasil sintesis protein pada ribosom. Penyempurnaan yang terjadi adalah folding, melipat-lipat, karboksilasi, dan metilasi. Yang keenam, lisosom, berasal dari bahasa Yunani yang artinya badan pemecah. Bentuknya seperti vesikel, bulat seperti bola, merupakan kantong. Selain itu, lisosom juga menghancurkan organela yang rusak. Yang terakhir, vakuola, bentuknya seperti lisosom, merupakan kantong, ukuran yang bervariasi, dan tergantung fungsinya. Selanjutnya adalah sel prokariot. Sel prokariotik merupakan sel tanpa membran inti. Sel ini mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak terbungkus oleh membran, tetapi hanya merupakan massa yang kekentalannya lebih tinggi dibandingkan dengan kekentalan sitoplasma di sekitarnya, sehingga disebut sebagai nukleoid. Sel prokariotik tidak mempunyai organela sehingga struktur sel ini masih sangat sederhana. Aktivitas sel berlangsung di dalam membran sel dan di dalam sitoplasma. Contoh sel prokariotik adalah bakteri dan ciri-cirinya. Yang pertama, terdapat dinding sel yang bahan dasarnya peptidoglikan atau kombinasi antara protein dan karbohidrat. Selain itu juga dijumpai adanya lemak. Sifat dari dinding sel ini rigid atau kaku yang berada di luar membran sel. Fungsinya selain melindungi isi sel juga memberikan bentuk pada sel bakteri. Yang kedua, membran sel berada di dalam bagian dinding sel tetapi di luar dari sitoplasma. Fungsinya memisahkan bagian dalam dan bagian luar dari sel. Yang ketiga, DNA bentuknya sirkular. Supercoil terdapat di dalam sitoplasma tanpa adanya membran yang membungkus. Yang keempat, tidak dijumpai adanya nukleus tetapi nukleoid. Yang kelima, tidak dijumpai retikulum endoplasma baik kasar maupun halus, tetapi dijumpai ribosom yang merupakan partikel kecil yang tersusun dari protein dan RNA. Sel bakteri adalah uniseluler, tetapi mempunyai banyak ribosom sampai 10.000 kopi ribosom.
fungsi ribosom sebagai tempat sintesis protein atau trans. Yang keenam, tidak dijumpai mitokondria maupun badan Golgi. Yang ketujuh, memiliki villi atau fimbriae yang tersusun dari protein pilin. Fungsinya untuk melekat pada sel host sebagai awal terjadinya infeksi. Yang ke-8, memiliki flagella tersusun dari protein flagellin. Fungsinya untuk bergerak. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.